kita. Kalau ada yang kurang nyaman, kayak tempat duduk ataupun barang temannya yang mengganggu, silakan diperbaiki. Itu kenyamanan belajar kita. Paham anak? Kita belajar lebih mendalam lagi. Nah, Bapak ingin kalian membaca surat Al-Anbiya ayat 107 dengan meniru bacaan Bapak. Paham? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Shadaqallahul Azim. Maksud dari ayat ini yaitu Nabi Muhammad itu diutus ke bumi sebagai rahmat lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Salah satu rahmat itu adalah kasih sayang. Nah, sekarang kita akan belajar kasih sayang. Nah, kasih sayang itu apa sih? Kasih sayang itu, adalah sebuah kepedulian dan rasa cinta yang ditanamkan oleh Allah kepada kita semua agar kita bisa saling menolong, saling menghormati dan berperilaku baik terhadap sesama makhluk ya, bukan cuma manusia. Paham? Kenapa sih kita harus belajar kasih sayang? Nah, karena di zaman ini sudah banyak orang-orang yang mulai terkikis atau mulai terkurangi kasih sayang kepada makhluk. Ya, kalian kan sudah tahu kan, ada banyak orang yang bunuh, korupsi. Nah, itu juga bisa termasuk seperti pengurangan kasih sayang atau kepedulian sesama makhluk. Nah, tujuan pembelajaran ini itu agar biar kalian itu tahu apa sih kasih sayang itu, siapa sih yang perlu dikasih sayangi, atau orang ini tuh sudah berkasih sayang atau enggak, dan bagaimana kalau ada orang yang tidak berkasih sayang. Nah, sekarang Bapak ingin kalian melihat sebuah video yang Bapak sudah pilih tentang kasih sayang. Kedengeran semua? Nah, ini.
memberitahu kalau anjingnya anaknya itu ketabrak motor. Tapi apa yang dilakukan sama orang tuanya? Apa? Salah satu contoh tidak kasih sayang. Sekarang Bapak ini ada yang menanggapi tentang ini. Bapak ini, Ya, jadi dari video yang kita lihat tadi, selain itu kita tidak boleh menuduh orang sembarangan sebelum ada bukti yang jelas. Tepuk tangan dulu, badannya. Jadi, itu nggak boleh asal nuduh. Kita tuh nggak boleh langsung mengejar seseorang karena hanya orangnya itu kekurangan, nggak bisa apa-apa. Malah disangka dia yang nabrak atau yang mencelakai. Tidak boleh ya teman-teman. Nah, sekarang Bapak ingin kalian membentuk ke 5 kelompok yang sudah Bapak sebutkan. Kelompok pertama, Rashid, Vina, Novia, Mita, Miaulai, Siva. Untuk lingkaran ya. Kelompok 2, Sulika, Fani, Reva, Sofi, Ica. Kelompok 3, Ita, Noval, Anung, Sarah, Ina. Kelompok 4, Imam, Ana, Elsa, Rido, Naila. Kelompok 5, Wanita, Feby, Siva, Aura, dan Munir. Silakan buat lingkaran. Bagi yang kayak tidak pede untuk berdiskusi ataupun yang mau berpendapat jadi tidak pede ataupun takut salah, silakan tanya ke yang lebih paham. Nah, yang lebih paham itu harus memberitahu atau meluruskan apabila ada temannya yang sedikit melenceng pemahamannya atau kurang paham. Nah, bagi anak-anak yang kalau ada yang ragu ataupun gampang terpengaruh sama temannya, silakan kalian tuh kalau nemuin pendapat itu didiskusikan lagi atau dikonfirmasi lagi ke temannya, agar kalian tidak mudah terpengaruh sama temannya. Nah, kalau ada yang mudah distract dan mudah teralihkan fokusnya, silakan kalian nulis. Ya, silakan kalian nulis tugasnya nulis dalam diskusi gitu ya. Kalau ada yang mudah distract, paham anak-anak? Paham. Nah, tugasnya apa sih? Tugasnya kan tadi kan kalian sudah paham kan tentang apa sih itu kasih sayang, contoh yang salah apa kan gitu. Nah, sekarang Bapak ingin kalian mencari 2 masalah tentang kasih sayang sesuai tema yang Bapak kasih lagi, dan sekaligus solusi atau apa yang harus dilakukan agar kita tidak salah atau tidak dikasih sayang kepada mungkin orang tua, teman, dan lain-lain. Paham? Nah, kelompok 1 itu kasih sayang kepada orang tua. Kelompok 2 itu kasih sayang kepada teman. Kelompok 3 kasih sayang kepada hewan. Kelompok 4 kasih sayang kepada tumbuhan. Dan kelompok 5 kasih sayang di lingkungan. Bapak kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan.
Sudah semua? Sudah? Baik. Sekarang Bapak ingin satu perwakilan dari kalian mempresentasikan tentang masalah dan solusi yang sudah kalian diskusikan sendiri-sendiri. Ya, Bapak tunjuk aja. Dimulai dari kelompok 3. Ada kelompok 3? Nah, silakan kita mempresentasikan. Berdiri. Jadi kasus yang kita temukan yaitu kasus tentang kasus tentang kasih sayang kepada hewan. Itu kami menemukan kasus tentang ada dua, yaitu topeng monyet dan juga adu ayam. Nah, itu kan topeng monyet itu kan kayak menjadikan hewan itu sebagai alat untuk mencari uang gitu kan. Itu kan keegoisan manusia. Lalu yang kedua itu kan tentang adu ayam itu kan juga keegoisan manusia. Nah, solusinya itu apa? Solusinya itu membebaskan hewan-hewan tersebut ke habitatnya. Jadi kita tidak perlu menggunakan hewan-hewan untuk keegoisan kita sendiri. Tidak boleh memaksakan ayam-ayam atau hewan-hewan tersebut untuk kepuasan manusia sendiri. Tangan dulu, Pak. Ya, Bapak sekarang ini ada yang menanggapi di kelompok 1. Reva. Menanggapi tadi apa yang di yang satu, maaf. Rasid. Silakan Rasid. Apa tanggapan tentang statementnya dan solusi yang dikasihkan kita? Tanggapi. Apa ada? Oh iya, Iya, bener banget Pak. Aku memang juga Pak, di rumah itu ada yang ayam, ada baik gitu. Memang harus dihindari kayak gitu Pak. Benar kan? Kenapa? Karena selain itu apa ya? Namanya kita bentuk kasih sayang kita pada hewan-hewan. Karena hewan juga memiliki rasa sakit ketika diadu ya. Jadi Karena itu kan jadi ya, bahwa katanya Mas Rasid, iya itu benar karena harus dibebaskan, takut nanti menyakiti hewannya, ayamnya ataupun menyakiti mentalnya monyetnya gitu ya. Nah, sekarang Bapak ingin kelompok 4, anak kelompok 4. Silakan menjelaskan masalah sama solusi. Simak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama saya Bima, perwakilan dari kelompok 4. Itu temanya tentang kasih sayang kepada tumbuhan. Yang pertama itu lingkungan kasus. Seperti tidak mohon sembarangan diserang. Karena ini untuk melindungi kasus itu dengan negosiasi. Yang kedua itu membakar hutan. Terus solusinya itu hijauan. Baik, kasih dulu kepada Bapak. Sekarang Bapak ini kelompok 5 menanggapi statement tadi wanita. Gimana komen kamu terhadap statementnya Mbak Ima dan solusinya? Karena kan nggak baik kan menetangkan bangunan kayak gitu. Kayak apa gitu maksudnya menetangkan kayak gitu. Terus mungkin solusinya ya pas selain negosiasi itu mungkin bisa dicari oknumnya yang suka kayak gitu. Kayak nggak baik gitu.
dan hati kita itu juga lemah lembut. Nah, sekarang Bapak ingin kalian berbaris seperti sebelum pembagian kelompok. Jadi tadi 2 deret. Silakan baris seperti tadi. Berdiri. Nah, kenapa sih Pak? Kok aku disuruh berdiri, disuruh baris? Kita akan melakukan ice breaking. Ice breaking-nya itu temanya kelipatan Pak. Apa sih mengenai kelipatan? Tidak kalian itu menyebutkan angka selain angka yang dilarang. Angka yang dilarang itu diganti dengan apa? Dor aja ya, biar sopan, biar sopan. Jadi mekanismenya itu dari sini nanti itu angka 1, 2, 3 seterusnya tanpa menyebutkan angka yang terlarang. 4, 8 dan seterusnya. Nanti yang salah atau menyebutkan nanti hukumannya silakan menyebutkan apa yang dia pahami tentang diskusi yang tadi kalian lakukan. Paham? Dimulai dari kanan, silakan. Harus menyayangi anak dan tua, nggak boleh durhaka, karena durhaka dosa. Bapak ingin membagi
lembar refleksi. Jadi ketika kamu merasa relate sama pernyataan yang Bapak sudah cantum di sini, silakan ya. Kalau semuanya kalian belum relate, ya tentang belum. Paham? Oh, tadi katanya sudah siap semua tulisnya. Nah, nih. Buat kalian mengenali diri, apakah kalian sudah melakukan kasih sayang? Iya tak, paling atas. Namanya di paling atas ya. Nama saja, kalau itu offset, apa? Yang penting nama. Yang sini nama, di sini nama, paling atas. Yang jujur ya, dengan apa ya? Tidak apa, ini nggak akan di share ke teman-teman kalian. Cuma Bapak ingin tahu aja, apakah kalian sudah paham dan apakah kalian melakukan di rumah. Diisi sejujur-jujurnya. Paling atas. Sudah? Ada lagi? Santai aja ya, santai aja. Satu orang dong, satu orang. Yang paling belakang. Sudah semua? Ya. Nah. Mimpi sudah, diskusi sudah, isi refleksi sudah. Sekarang tinggal pekerjaan sifatnya. Jadwalnya gampang, kalian tinggal aplikasikan tadi yang kalian diskusikan, implementasikan atau bahasa sederhana diterapkan ya, diterapkan di rumah dan kalian laporkan dengan bentuk mind map. Jadi kalian di rumah menentukan mind map tentang apa yang kalian praktekkan ya, deskripsikan atau ceritakan situasinya dan apa yang kalian lakukan. Contoh di situasi ini dekat rumah saya, banyak sering banjir, banyak sampah-sampah, kami membersihkan untuk untuk mengimplementasikan kasih sayang terhadap tumbuhan atau lingkungan, gitu ya. Itu nanti laporannya tentang mind map. Jadi mind mapnya itu isinya gambar, deskripsi, makna dari kegiatan yang kalian lakukan dan hikmahnya. Jadi pelajaran apa yang kalian dapatkan ketika melakukan kegiatan itu. Paham? Alhamdulillah kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa selesai belajar dan surat Al-Asr 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak